Ditawarin untuk menyangkal Kristus. Bahkan sampai dikasih modal buat buka usaha. Saya bilang enggak. Kalau ditawarin pindah agama, udah berapa kali. Bahkan ada yang bilang kan kalau kamu udah pindah agama. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Berjumpa kembali dengan saya, Arif Guleh, di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini, saya akan membagikan kepada kita salah satu kesaksian yang sangat memberkati dari saudara Mongol, teman-teman sekalian, di mana dia ini seorang stand up comedy dan punya kesaksian yang sangat luar biasa. Dia ini pernah katanya gitu ya, ditawarin untuk pindah agama, tetapi tidak pindah agama. Bahkan ditawari diiming-iming dengan modal usaha dan lain sebagainya begitu ya. Tetapi tetap dia konsisten, tetap dia mencintai Yesus untuk selama-lamanya. Dan ini satu pelajaran berharga bagi kita. Jangan Anda menjual Yesus hanya karena ikut dunia, hanya karena kemewahan, hanya karena harta. Tetapi tetap mempertahankan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Baik teman-teman sekalian, mari kita langsung saja untuk menyimak video daripada saudara Mongol berikut. Ditawarin untuk menyangkal Kristus. Bahkan sampai dikasih modal buat buka usaha. Saya bilang enggak. Kalau ditawarin pindah agama, udah berapa kali. Bahkan ada yang bilang kan kalau kamu udah pindah agama. Kalau kamu wah saya belajar banyak. Kenapa kamu pernah bilang Bunda Hana adalah ibu rohani Mongol? Karena memang beliau sebagai ibu yang care banget sama anaknya. Dia bilang, Ngol, ingat, ada masalah, masuk ruang doa, bertekuk lutut, dan berdoa. Nggak usah cerita sama orang, benar. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, is everything under control. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Sama juga kita, kalau dengan orang dunia, segala macam dipasang di rumah biar jangan ada setan masuk. Padahal solusi setan cuma gampang. Rajinlah makan babi. Shalom. Shalom semuanya. Apa kabar, sehat? Luar biasa. Jadi pengikut Kristus harus selalu sehat. Harus selalu bersemangat. Harus selalu bugar. Kamongol secara pribadi juga kalau mau dibilang capek banget. Orang bilang akan enak Bang Mongol cuma stand up komedian 15 menit doang. 20 menit doang. Apa capeknya? Memang benar. Terlihat tidak capek. Tapi apakah engkau pernah tahu pikiranku bagaimana capeknya menyusun materi stand up untuk tidak ada saya ditangkap polisi, disomasi. Ya kan, datengin orang ke rumah, digebukin di pinggir jalan. Orang kadang berpikir enak loh kalau Mongol. Ya bener enak penghasilannya sih. Karena 15-20 menit gede bayarannya ya kan. Daripada main sinetron pulang pagi 4 bulan kemudian meninggal tipes. Jadi orang selalu melihat di enaknya hidupnya Kak Mongol. Orang selalu banyak melihat Kak Mongol glamor. Setiap kali manggung di TV aksesorinya banyak. Semua emas berlian, tentu tidak. Karena tidak semua yang berwarna kuning itu emas. Rantai kongguan aja rose gold. Jadi jangan dipercaya. Tetapi kalau orang nanya, Bang Mongol kenapa Bang Mongol hidupnya santai? Di satu sisi orang tahu Kak Mongol adalah pengikut Kristus sejati. Tetapi di sisi lain orang melihat Kak Mongol ikut acara penelusuran dunia gaib gitu. Orang kan kok kayak bertolak belakang. Enggak bertolak belakang teman-teman. Selama saya enggak kesurupan is everything good for me. Iya dong. Jadi kalau ada yang kesurupan Kak Mongol kan Anda lihat selalu lari. Kalau enggak dipanggil enggak datang. Karena buat saya yang saya kejar duitnya.
Penelusuran dunia gaib itu bayarannya one day before show. Jadi kalau orang, enak ya Kak Mongol, iya bener enak. Apalagi ada yang, Kak Mongol sekarang diberkati Tuhan ya. Kayaknya enggak teman-teman. Untuk mencapai level seperti saat ini, Kak Mongol melewati fase yang berat. Jangan lihat, Kak Mongol enak jadi artis stand up komedi termahal. Tetapi sebelum menjadi stand up komedian termahal, Kak Mongol harus hidup di jalanan. Kak Mongol berapa kali ditawarin untuk menyangkal Kristus. Bahkan sampai dikasih modal buat buka usaha. Saya bilang enggak. Kalau ditawarin pindah agama, udah berapa kali. Bahkan ada yang bilang kan kalau Kak Mongol udah pindah agama. Tapi saya selalu bilang selama babi kecap masih ada, saya tidak akan pernah pindah Pak. Apalagi saya Manado tuh sayang, haleluya. Babi kecap Manado dia panas, nasinya juga panas. Simon Petrus, Zebedeus dan Andreas lewat, gua cuekin bro. Ya tuh, ngoni belum rasa Manado pe babi kecap. Sangka kalah berbunyi gak kedengeran. Jadi kalau orang bilang, bagaimana Mongol, santai aja. Kekristenan mengajarkan kita belajar banyak hal jujur. Saya dulu belum tahu banyak hal. Tetapi setelah saya bergaul dengan banyak orang, saya punya mentor rohani seperti Bunda Hana, Pak Mongol harus ganti jadi Elohim. Kenapa Bunda? Begini. Mau belajar. Dan day by day saya harus belajar. Tidak lagi menggunakan ini. Sekarang harus ganti dengan Elohim. Kalau susah pakai Bapa Sorgawi. Jujur. Kami artis. Kadang-kadang kalau terlalu saklek kami nggak bergereja. Apalagi gereja. Khususnya jemaat Tuhan melihat artis ke gereja. Itu adalah target untuk proposal. Apalagi somo Natal, haleluya. Kami akan bikin ibadah Natal, ibadah Paskah, bla 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 bla. Saya aja kemarin ke Manado masih ada yang ngasih proposal Paskah. Saya sampai bilang, Tuhan di kalender Tuhan Yesus naik ke surga, masa masih Paskah. Jadi saya belajar dari Pak Yusak, harus humble Pak Mongol. Wah saya belajar, beliau humble. Dan saya juga menyadari muka, susah untuk sombong. Saya sama Gary sama Pastor Billy, mereka lebih ganteng Pak. Jadi kalau foto bersama kelihatan gembala dengan sopirnya. Iya kan? Coba Anda cari di Google, di Instagram Mongol, ada nggak saya foto sama Pastor Billy sama Pastor Gary? Nggak ada. Karena malu. Netizen kan kayaknya suka keterlaluan kan. Ya ampun katanya udah BE-nya Bening Clinics. Tapi nggak ada perubahannya, tenang sayang. Saya seangkatan di Sanger sekolahnya, saya yang paling muda sampai hari ini. Ada yang bilang saya katanya tarik benang, bilang jangan tarik benang, putus blebe. Gitu. Jadi ngadepin hidup bagaimana? Santai. Apa yang kamu mau lakukan untuk bisa bertahan jadi anak Tuhan sampai hari ini? Saya belajar banyak loh teman-teman, serius. Kalau orang mau bilang, wah Mongol kenapa enggak operasi muka? Jangan, Tuhan taunya begini. Jangan takutnya saya jadi Lee Min Ho ditabrak bajai meninggal. Saya langsung tanya, Tuhan kenapa Mongol mati? Tuhan, lu ngol, ya ampun gua lupa. Tahu gak gua kan jelek, kenapa jadi cakep? Jadi syukuri aja. Ya kan, gak usah suntik hidung. Kemarin ada teman gua artis, apa namanya? Botox hidungnya. Cakep. Cakep banget. Tapi sekarang dia stres. Karena lubangnya bukan mengecil tapi melebar. Jadi kenapa ya suntik hidung kok bukannya dia mancung selamanya. Tapi ternyata dia lubangnya yang tadinya ngupil jari kelingking. Sekarang 3 jari masuk loh. Itu kan jadi apa? Jadi hidung jambu monyet kan. Ya ampun Tuhan. Dulu bersinnya asing. Sekarang dia nggak bisa pakai tisu. Harus pakai itu handuk kecil. Kenapa? Karena tidak bisa mensyukuri apa yang dia udah dapatkan dari Tuhan. Kalau kamu Mongol, saya belajar banyak. Kenapa kamu Mongol pernah bilang Bunda Hana adalah ibu rohani Mongol? Karena memang beliau sebagai ibu yang care banget sama anaknya.
Dia bilang, Ngol, ingat, ada masalah, masuk ruang doa, bertekuk lutut, dan berdoa. Nggak usah cerita sama orang. Bener. Karena kalau kita cerita sama orang, terus ternyata dia bagian dari Amsal 20 yang bocor mulut, habis cerita kita. Nyampe ke Indonesia, didatengin lambe tura, jadi gembel lagi gue. Gitu? Jadi kalau orang nanya, terus gimana kamu menikmati hidupmu yang orang bilang sibuk dan sebagainya. Saya berpedoman pada firman Tuhan. Sampai hari ini. Coba kita buka Roma 12 ayatnya yang kedua. Karena ini buat kita anak muda, kamu juga anak muda. Maksudnya karena punya anak yang masih muda. Anak saya sekarang usianya 14 tahun. Seorang putri yang cantik, tingginya 167 cm, mukanya ikut mamanya kecantikannya, hidungnya ikut bapaknya. Gak apa-apa itu. Anda yang hidung pesek jangan langsung nunduk, tenang. Hidung pesek sesuai penelitian umur panjang dibandingkan hidung mancung. No, yang pesek langsung amin. Kenapa hidung pesek lebih umur panjang dari hidung mancung? Hidung mancung boros nafasnya. Dia sekali napas berapa milimeter, berapa oksigen ya kan. Kita kecil. Tapi paling menderita hidung pesek di saat COVID. Karena yang diambil sampel dari lubang hidung. Nah itu paling menderita Mongol karena dicolok para medisnya bukan langsung dicabut, dipelintir. Serius loh. Oke, Roma 12 ayatnya yang kedua kita baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini. Tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu. Agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim yang baik. Yang berkenan dan yang sempurna. Jadi kita disuruh ngapain? Jangan menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini. Tapi kita fokusnya kepada Elohim. Kalau kita mau menjadi orang-orang seperti orang dunia. Orang dunia hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Orang dunia hidupnya penuh dengan apa? Kalau nggak kekhawatiran, kecemasan. Apalagi sekarang dengan kondisi ekonomi semua dunia yang sedang goyang. Kita lagi, Amerika gagal bayar bang. Terus kenapa emang gagal bayar? Nanti krismon lagi. Lari ribet pak. Di Amerika 23 jam kita ke sono. Kenapa nggak mikirin kita di Indonesia aja? Yang dipikirin yang di sana gagal bayar. Santai aja. Orang yang hidup dalam Tuhan Alkitab berkata tidak akan pernah meminta-minta. Jadi kita jangan kayak orang dunia. Orang dunia, saya kalau ngikutin orang dunia pak, saya nggak mau diundang YHS. Kecil bayarannya. Saya nggak mau diundang gereja di mana-mana. Kecil bayarannya. Bahkan ditengking kalau suara besar. Berapa Pak Mongol untuk keluar kota? 40 juta langsung. Darah Yesus. Dikirain kita setan Pak. Padahal ditelepon. Kalau saya mau ngikutin orang dunia, standar saya keluar kota harus 70 juta. Karena stand up itu nggak gampang Pak. Sendiri ngelawak. Kalau berlima satu didorong orang akak. Nah ini sendiri. Tahu-tahu lagi ngelawak masuk jenderal bintang 2. Meninggal kita berdiri Pak. Tuhan ini salah ngomong game. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan. Is everything under control. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Sama juga kita. Kalau dengan orang dunia. Segala macam dipasang di rumah biar jangan ada setan masuk. Padahal solusi setan cuma gampang. Rajinlah makan babi. Iya kan? Kenapa rajin makan babi? Karena di Alkitab Yesus mengurusi setan di Gerasa, setannya masuk ke babi. Berarti babi ada setan.
Dengan kita makan babi berarti kita makan setan. Selesai kan? Iya dong, jangan dengar kata orang babi itu punya cacing kremi dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit. Cacing kreminya nggak mati Pak Mongol. Ya iya benar, bisa benar. Tetapi kan makan kita dikunyah. Ya mati juga tuh cacing Pak dikunyah-kunyah. Kan putus beset cacingnya. Jadi putus berapa puluh putus itu. Santai aja nih rampe oma di Sangir sana makan babi tiap minggu. 100 baru mati. Kenapa? Karena kita orang Kristen, kita punya Yesus yang dahsyat. Kita punya juru selamat yang sejati. Anak muda yang hadir hari ini, jangan seperti orang-orang dunia yang bagaimana? Yang terlalu ribet dengan hidupnya. Saya menikmati hidup dengan indah. Yang penting ada norma dan hukum yang saya taati. Ngomong gak dugem, udah tua. Takut sementara geheng-geheng, tato bibir pecah. Iya toh? Dan itu saya suka bilang di gereja, ayo teman-teman kalau lagi ibadah, lagi pujian penyembahan, jangan sama kayak ayam ketelan karet. Kan banyak anak muda giliran nonton Agnes Monica, sampai bulu ketek numbuh. Ya kan? Nonton siapa? Peter Pan, apa Ariel siapa? Bunga Citra Lestari, Anggun Citra Sasmi. Mengaku bujangan, pas di gereja. Apa yang kau Allah. Tapi kalau nonton Suju, Blackpink, begini. Anak muda pikir giliran buat Tuhan. Sama aduh haleluya. Giliran nanti sostruk baru menyanyi. Di saat engkau sehat gak mau nyanyi buat Tuhan. Nanti semua dekat mati baru. So anak muda perlihatkan energikmu buat Tuhan. Amin. Nggak usah takut suaramu jelek selama hatimu melekat kepada Elohim. Everything good. Saya sendiri suaranya jelek. Saya pernah nyanyi. Serius pernah nyanyi di gereja lagu Pertolonganmu. Itu Jumat gak ada yang suaranya loh. Mongol bahwa, wih hadirat Tuhan nyata. Ternyata mereka lagi doa Tuhan, oh Tuhan bisa ya DP suara. Bisa ya artinya jelek. Tapi mau gimana, mau dipaksa juga susah. Jadi saya karaoke aja dulu di Inul Vista. Kenapa? Karena karaoke itu dibangun buat orang yang suaranya jelek. Coba kalau nggak percaya, lu karaoke sama teman-teman. Yang paling jelek suaranya pertama yang milih lagu. Dan dia pasti lebih dari 3 lagu. Bener gak? Jadi menikmati hidup santai. Jangan seperti orang dunia yang kedua apa? Munafik. Terlihat holiness. Shalom. Pas kita lewat diomongin, kayaknya cincinnya palsu ya. Aduh haleluya. Banyak begitu Pak. Terlihat manis di muka. Apalagi kalau aduh Tuhan. Mudah-mudahan anak muda di sini nggak ada yang bagian dari bocor mulut. Min, nggak usah ngomongin hidup orang. Hidup kita aja yang dibenerin. Saya diiriin oleh banyak orang mah banyak. Tapi orang nanya terus gimana ngel santai.